Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini pembahasan masih seperti yang kemarin tentang pemasangan PBB, tapi temanya tentang pemasangan jalur sekunder. Seberapa pentingkah jalur sekunder tersebut? Ada yang banyak, ada yang bilang nggak penting, ada yang bilang penting. Mari teman, kita belajar bareng-bareng. Pada konstruksi karburator di K-series, dia mempunyai dua jalur skep, primer dan sekunder. Kenapa konstruksinya seperti itu? Ya, insinyur Jepang yang tahu. Yang jelas intinya untuk efisiensi. Maksudnya untuk efisiensi, diharapkan pada putaran rendah, putaran menengah, putaran tinggi, dia berkesinambungan. Misalkan di RPM rendah pada saat starter, spuyer idle yang berfungsi. Nanti ketika gas diinjak perlahan, spuyer primer berfungsi. Kalau diinjak mendadak, itu nanti pompa akselerator yang berfungsi. Nanti kalau saat pedal gas diinjak dalam, sekunder yang berfungsi. Oke, kembali ke pertanyaan, seberapa penting jalur sekunder pada instalasi BBG? Kalau saya ditanya perlu atau tidak, saya masih memerlukan ini. Menurut saya ini penting dan menurut saya ini perlu. Karena apa? Karena saya sudah tahu cara kerjanya ini. Dia itu sebenarnya hanya bekerja di RPM tertentu, kisaran 1000. Karena ini diperuntukkan untuk motor-motor statis atau motor genset, motor pompa air yang putarannya cuma segitu-segitu aja. Tidak membutuhkan akselerasi. Di RPM itu aja. Dan reducer ini dipaksa digunakan di mobil. Nah, itu yang jadi bermasalah. Nanti akan saya buktikan kemampuan dia itu sebatas mana. Dia itu bisa menghandle RPM rendah sampai tinggi atau tidak. Nanti kita buktikan bareng-bareng. Dan juga termasuk ini. Ini ya kan. Ini injektor mobil. Murah ini. Murah. Bukan murah lagi, ini gratis. Ini banyak di bengkel-bengkel mobil. Teman-teman bisa minta atau mungkin ganti uang rokok lah. Selama kumparan ini tidak hangus, tidak terbakar, teman-teman bisa mendapatkannya gratis. Karena di bengkel-bengkel rata-rata penggantian injektor itu karena buntu, karena tersumbat, karena sudah tidak menyemburkan bulir-bulir gas. Nah, itu diganti. Dan kemungkinan biasanya masih ada yang baik. Kalau teman-teman beruntung, dapatkan barang bagus. Di kendaraan ini kan RPM-nya itu bisa sampai 4.000, 5.000, bahkan 6.000. Ada yang sampai 7.000, 8.000. Tapi kemampuan reducer ini paling kisaran 1.000 saja. Lebih pun sedikit. Makanya saya bilang ini dipaksakan di kendaraan karena ini hanya bekerja di RPM 1000. Ini dalam keadaan idle ya. Akan kita buktikan bahwa idle, bahwa RPM ini adalah sudah fake, tidak akan membuka lebih banyak seberapa besar LPG. Ini ya, kelihatan enggak? Nih,
Ini saya tekan, fungsi penekanan ini adalah mengangkat tuas dan membuka katup lebih lebar pada reducer di sini nih. Ada katupnya di sini. Ketika kita pencet ini, tekan ini. Tapi nyatanya apa? RPM tetap saja tidak tambah naik dan tidak tambah turun. Tetap saja. Artinya apa? Ketika mesin membuka, ketika mesin nyala dan reducer itu membuka, ya udah bukaannya cuma segitu aja, maksimal di segitu, minimal di segitu. Jadi apa yang kita kita bayangkan selama ini bahwa katup itu membukanya bisa bertambah besar, tidak seperti itu. Tapi nyatanya ini ketika tak pencet ya sama aja, putaran seperti ini. Ini saya aktifkan ikut dengan tarikan kabel gas ya, sket jalur primer saya aktifkan di situ. Ini sementara saya lepas nanti untuk mendemokan seberapa fungsi atau efektif jalur sekunder ini. Oke, kita akan menguji keakuratan instalasi yang selama ini kita pahami, terutama saya. Jadi yang biasanya jalur dari regulator kita cabang menjadi dua, yang satu ke sekunder, yang satu masuk ke reducer sebagai jalur primer. Itu aja patokan yang biasanya kita pahami selama ini. Tetapi kali ini saya akan membuktikan bahwa skema tersebut adalah sebagai prank atau sebagai PHP buat kita. Oke, kita buktikan bareng-bareng. Kalau masalah injektor, ini enggak ada masalah ya. Injektor ini bekerja hanya tekanan minim saja dia bisa mengeluarkan gas. Oke, kita buktikan dan kita rangkai alat dan bahannya. Ini begini skema yang kita pahami selama ini. Ini karbu misalnya, ini jalur sekunder, ini jalur primer, ini di sini ada reducer, ini regulator, ini tabung gas ya, ini LPG. Selama ini kita kan berpikir bahwa jalur sekunder yang benar ya seperti ini, tapi ternyata tidak seperti itu. Kita analogikan, di sini kan ada regulator pembatas arus gas. Misalnya kemampuan dari reducer ini adalah yang melewati sini adalah misalnya ini 100 ya. Gampangnya aja biar kita mudah untuk memahami. Misalnya yang bisa melalui ini itu 100 karena dibuka di sini cuman 100
masuk sini 100, keluar sini 100. Tapi ketika jalur sekunder ini aktif, maka yang terjadi pada RPM tertentu di mana jalur sekunder ini aktif, maka yang terjadi apa? Yang jalur sini itu enggak kebagian. Artinya apa? Kalau di RPM rendah, katakanlah yang jalur sini 100, ketika reducer bukanya ini kemampuannya 50, maka yang sini bisa kebagian 50, separuh-separuh. Tapi ketika di RPM tertentu, RPM tinggi, maka ketika 100 melalui ini semua, maka yang sini, yang jalur sekunder 0, nggak kebagian apa-apa. Karena apa? Ya udah, memang sudah dibatasi 100 dan jalurnya ini hanya melalui ini. Bukan karena hisapan. Sekunder tidak mempunyai hisapan di sini. Tapi bukan karena injektornya atau mungkin pakai solenoid atau apa yang bermasalah, tidak. Memang kemampuannya itu lebih besar yang sini karena apa? Di sini ada tekanan dan sekaligus ada hisapan dari mixernya. Maka gimana solusinya? Solusinya kita memundurkan posisi regulator. Jadi jalur sekunder ini akan kita putus, yang seharusnya di depannya regulator ini, maka kita naruhnya di belakang, jangan di sini. Maka kita akan jauh ke belakang. Ini ada regulator tengah, regulator ini yang tengah ya bos ya, yang mengatur jalur ini keluar misalnya 100. Nah, ini ke tabung gas LPG, ini masuknya ke sini. Ini regulator bukaan full, regulator bukaan full, sementara sekunder mendapatkannya dari regulator yang bukaannya full. Kalau sekunder mendapatkannya dari depan regulator yang sudah diatur keluarannya, misalnya 100 itu tadi, maka sekunder nggak akan kebagian. Oke, sesuai dengan percobaan yang saya lakukan tadi, kemungkinan skema yang mendekati itu yang seperti ini. Ini pun belum 100% teruji. Karena apa? Karena seiring dengan jumlah atau tekanan dari LPG yang ada di sini, maka seiring itu pula lah yang ke sini juga akan, misalnya yang sini tinggal 100 juga masuk ke sini 100, yang ke sini ya sama aja dengan skema yang pertama tadi. Maka ada skema kedua. Di sini ada tabung LPG lagi yang khusus untuk menyuplai jalur sekunder dari sini. Ya akan boros nanti. Tergantung, ini pilihannya teman-teman. Mau pilih yang kayak gini ya boleh, yang kayak gini boleh. Kalau yang pengen regulator yang di depan kayak gini, kemudian di cabang yang satu sekunder, yang satu primer, monggo. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ya nih, sekunder tidak berfungsi ketika RPM-nya dinaikkan dan kita kena prank saja. Ternyata yang keluar itu cuman di primer, sementara sekunder adalah 0. Oke, mungkin oprek-oprek kita cukup sekian dulu. Mungkin kita lanjut di video-video mendatang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.